Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Masih membahas surah Al-Alaq. Sekarang kita masuk di ayat nomor 6. Kalla innal insana la yatgha. Kata-kata kalla di dalam Al-Quran itu bisa mempunyai makna hakfan, bisa mempunyai makna hakfan. Antakuna bimakna hakfan kama fi hadil ayat. Hakfan itu berarti betul, benar. Yang diambil di dalam kalimat kalla di sini mempunyai makna hakfan. Ini masuk kategori ikhbar, kategori penetapan. Jadi kalau dimaknakan hakfan maka berarti begini, betul, benar, sesungguhnya manusia itu pasti dia itu membangkang. Manusia itu banyak menyimpangnya, manusia itu banyak dableke, manusia itu banyak mokongnya, seperti itu. Lah, memang karakter manusia itu at-tughyan. Jadi wahakadha bal insanu min tabi'atihi at-tughyanu wa tamarrudu matara'a nafsahu fi ghina. Dan di sini fal insanu, maka yang namanya manusia, min tabi'atihi, dari karakternya manusia, tabiatnya manusia itu loh menurut Al-Quran at-tughyanu wa tamarrudu. Yang namanya tughyan itu melampaui batas, mokong, dablek. Wa tamarrudu itu ya sama konteksnya, itu suka membantah, suka menyimpang, suka bengkok. Itu karakter manusia itu tabiatnya seperti itu. Terutama mata ro'a nafsahu fi ghaniyin, ketika dia melihat, kapan dia melihat bahwa dirinya itu dalam posisi mampu. Karakternya manusia itu kayak duitnya akeh, biasa lali. Godong-dongnya lek utangnya akeh, terus masjid gak metu-metu. Wiritan sampai tas bikin pedot, tapi dong-dongnya lek sholat diutang. Lali yaitu karakter manusia seperti itu.
dia punya kelebihan ilmu umpamanya. Ya karakternya manusia namanya tamarrud wa tughyan. Kadang-kadang sedengnya duwe ilmu, akhirnya sok-sokan rumoso duwe pinter, ngarani wong liyane goblok. Lah itu tabiat karakter dasar dari manusia itu semua kuwi. Beda dengan orang-orang yang beriman, walakin ada yang rujuk minhu al-mu'min li'anna al-mu'mina la yara annahu istaghna 'anillahi turbata a'yun. Tetapi ini yakhruju minhu al-mu'min, keluar daripadanya orang-orang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu dia tidak melihat, tidak memandang bahwa dirinya itu tidak butuh kepada Gusti Allah. Jadi nun sewu, tabiat manusia itu banyak lalainya daripada elingnya. Karakternya manusia itu akeh laline daripada elingnya Gusti Allah. Itu tabiat. Tapi kalau untuk orang-orang beriman tidak begitu. Orang-orang yang beriman dia akan menganggap bahwa dirinya itu setiap saat dia akan butuh kepada Allah. Setiap detik dia akan butuh kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna tughyan wa tamarrud itu adalah orang itu, manusia itu punya tabiat ngandelne kemampuan diri. Suka jonggolne kemampuan dirinya sendiri, kadang-kadang lupa sama Allah. Wong aku wis pinter mosok gak iso. Aku sekolah mosok gak iso boleh duit. Nah itu loh. Aku wis ahli mosok ora iso ngene oleh somono. Itu manusia. Kalau orang mukmin dia punya prinsip la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu dari Allah. Iso sugih ya karena Gusti Allah. Iso pintar ya karena Gusti Allah. Iso mangan ya karena Gusti Allah. Sembarang kali itu kalau orang beriman dia akan mengatakan itu adalah Allah. Maka di sini disebutkan bahwa iman muftaqirun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu dia akan terus menerus membutuhkan ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu kurang ajar Pak sama Gusti Allah. Gusti Allah menjadi tambah butuh dong. Ya betul ya Pak. Apa coba? Gusti Allah menjadi tambah butuh. Baru dari pas susah, lagi minta, lagi bunga, lagi sholat, lagi jamaah, masya Allah. Dong-dongnya begitu, kemudian musibah diangkat, masalah diangkat, kesulitan diangkat, akhirnya lupa dengan masjidnya, lupa dengan apanya. Itu mohon maaf karakter yang kurang ajar kepada Gusti Allah. Gusti Allah menjadi tambal butuh itu. Baik, orang mukmin itu setiap saat, setiap detik selalu senantiasa dia itu butuh kepada Gusti Allah. Bapak Ibu, setiap orang itu pasti akan menghadapi masalah. Ada enggak di sini yang tidak punya masalah? Tahu mau? Saya lihat juga wajahnya wajah-wajah penuh masalah. Ya Pak Tristan, wajah-wajah penuh masalah. Memang namanya manusia tidak akan pernah lepas daripada masalah. Dan manusia itu orang bisa mengentaskan masalahnya sendiri. Maka disitulah butuh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka orang mukmin itu yas'alu rabbahu kulla hajatin. Orang muslim, orang mukmin itu dia akan minta kepada Allah setiap kebutuhan-kebutuhannya. Karena orang mukmin yakin karena dia butuh kepada Allah,
yang mencukupi segala kebutuhan itu ya Gusti Allah, bukan dirinya. Wa yalja'u ilaihi inda kulli makruhin, dan dia mengharap kembali kepada Gusti Allah di setiap sesuatu yang tidak diinginkan. Dan orang mukmin itu apa? Wa yara annahu in wakalahu Allahu ila nafsihi wakalahu ila dhafin wa ajzin wa awratin. Nah itu apa? Lewat mukmin sing tenanan itu dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Dia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya apa bunyinya? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan di dalam posisi lemah. Kalau orang itu sudah ngandelne kemampuan dhewe, itulah sombong. Gusti Allah tak suka dengan orang itu. Nah, karakternya manusia itu seperti kalau dia di atas, dia lupa yang di bawah. Kalau dia itu kaya, dia itu lupa yang miskin. Kalau dia itu pintar, dia jadi adikan, adikunon. Itu karakternya manusia. Insya Allah kalau kita tidak begitu. Ar-ra'a ustadna, ketika dia melihat itu, ketika dia melihat bahwa dirinya itu istagna. Istagna itu duri kemampuan dan butuh. Istagna itu duri kelebihan dan seterusnya. Itu karakternya manusia. Insya Allah kita di sini tidak ya Pak ya. Bisa mangani ya orang Insya Allah. Duduk karena nyambut hari ini jenengan. Betul. Bekerja itu bisa bikin kaya pada saja. Kalau orang mukmin secara akidah mengatakan bekerja itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Bekerja itu tidak bisa bikin orang kaya. Kalau Jalaluddin Ar-Rumi itu menyebut lampauilah lahiriah yang ada. Kalau tidak begitu nanti akan muncul hijab kita kepada Allah. Seolah-olah kita ini akan mendikte iradatnya Tuhan. Allah itu kan punya iradah ya, punya kehendak. Kehendaknya Gusti Allah itu berdiri sendiri atau diatur oleh manusia? Berdiri sendiri. Ketika jenengan mengatakan aku kerja, aku untuk bisa duit, ini saja ini bener bener. Secara lahiriah katanya bener. Secara lahiriah katanya bener. Tapi secara hakikat jenengan terhijab oleh tauhid jenengan itu berarti buruk. Yang mendatangkan rezeki itu bukan kerjanya jenengan. Gusti Allah itu andai kata umpama jika misalnya ada orang yang tidak bekerja, dia dikasih uang itu risau. Ada orang yang tidak bekerja kemudian dia dapat uang itu loh bisa. Ada orang yang bekerja habis-habisan tidak dapat uang ya gampang. Barometernya itu kalau Allah tidak terima seperti Qarun. Qarun itu ketika dibilangi macam-macam tentang masalah kekayaannya ditanya itu, Qarun hanya mengatakan inna ma'utituhu ala ilmi hiji. Aku iki sesugih berhasil karena aku itu duwe ilmu. Allah tidak terima. Akhirnya waqasatna wa bidanihi al-ardh, dan maka kami benamkan itu yang namanya Qarun dan rumahnya itu ke dalam bumi. Secara lahiriah itu jenengan akan melihat kerja oleh duit sinau pintar. Tapi kalau secara tauhid tidak boleh pemahaman semacam itu, melenceng. Buktinya apa? Ono uang itu nyambut gawe mulai isu sampai sore sampai bengi sampai isu. Dong-dongi ya tetap gak duit ya aneh. Jangan sampai kita memahami usaha kita itu bisa ngatur irodai Gusti Allah. Makanya itulah sifat qaharnya Allah. Allah memberikan tutup kepada orang-orang dengan sesuatu yang bersifat lahir. Padahal sesuatu yang bersifat lahir itu wujudnya sebenarnya hakikatnya ya semu. Orang yang mengatakan aku sugih karena aku ikut duwe ilmu ya kaya orang
Ya, Gusti Allah tidak ridho. Bapak Ibu saya tekankan secara tauhid, secara hakikat nyambut gawe ini jenengan itu tidak punya manfaat apa-apa kalau Allah tidak punya izin. Kalau Allah tidak mengizinkan jenengan sampai sirat dari sikil dari rai dari tangan dari sorot. Itulah tauhid. Makanya pas ketika anak jenengan itu pinter oleh ranking terus, jenengan ngomong, ditakoni sama orang, anak sama pinter ya, ranking terus, jenengan ngomong, siapa dulu ibunya? Bukan jenengan yang bikin dia itu pinter, bukan sekali-kali bukan jenengan yang bikin dia itu pinter, bukan. Loh Pak, tapi ketoknya secara kasat mata itu wong sinau so pinter. Ketoknya yang menunggui Allah menggandeng antara sebab dan akibat. Padahal sebenarnya akibat itu sing menghasilkan ya Gusti Allah. Sementara sebab itu kadang-kadang digandeng oleh Allah dengan akibat. Tapi orang ngono pemahamannya. Akhirnya nanti kita jadi syirik. Syirik apa? Syirik ngandalno kemampuannya dewi. Syirik merasa mampu. Syirik karena kita itu merasa itu aku wis ngono kuwi. Kayak orang ngomong inama itu ala ilmin indi, aku iki duit, aku sugih karena aku duwe ilmu. Wis sampe Gusti Allah dibelasno ning tanah Allah dari itu. Jangan-jangan kalau jenengan sombong ngandelne kemampuan baru Gusti Allah ndak itu dikapakne kira-kira. Aku nyambut gawe kok malah dadi sugih. Lah koron gaya modern ini. Bukan. Maka posisinya di sini tadi sudah saya sebutkan, ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yara annahu in wakalallahu ila nafsihi wakalahu ila dha'fin wa ajzin wa auratin. Manusia itu yang lemah. Manusia itu saja sejati ora iso ngopo-ngopo, gak iso lapo-lapo. Kalau Allah menghendaki baru dia akan mampu melakukan sesuatu. Makanya wiritan itu apa wiritan jenengan? La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Apa mana wiritannya? Hasbiyallahu ni'mal wakil. Lan jenengan tambahi ni'mal maula wa ni'man. Padahal jenengan ya wis wiritan ngono kuwi lho, tapi ndak paham apa kuwi. Kalau jenengan mengatakan hasbiyallahu ni'mal wakil, sebaik-baiknya Allah itu yang tempat untuk berserah, bertawakal, karena memang kita tidak bisa lapo-lapo. Ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, kita paham yang punya kekuatan itu ya Gusti Allah. Jangan mendikte iradahnya Allah dengan sebab yang kita lakukan. Seolah-olah lain wis awake dhewe ngene kudu ngene. Kebanyakan di masyarakat kita itu ngelakoni ngene karepe kudu ngene. Betul ya Pak? Ya itu menungso itu. Lek aku sinau kudu pinter, lek aku kerja kudu duit, lek aku apa meneh? Iki karepe menungso ngono kuwi. Lho Pak, nek ngono aku gak usah usaha tambah keliru kabeh. Tetap kita melakukan usaha, tapi gak oleh mengatakan bahwa usaha itulah yang memberikan perubahan. Jangan. Tak pancing dengan satu ayat. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jenengan memahami ayat ini. Iku sing merubah itu jenengan apa Gusti Allah? Sayo sing merubah nasib jenengan itu Allah atau jenengan? Yang merubah nasib itu jenengan apa Allah? Lah bingung jawabnya. Karena di situ ada kata-kata hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga kita itu terjebak dengan kata-kata hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi tidak melihat pada terusan ayat dan tidak melihat awal ayat.
Di awal ayat bunyinya innallaha la yughayyiru. Gusti Allah itu tidak akan mau merubah. Berarti sing ubah tuh Allah. Di ayat itu berikutnya wa in aradallahu biqaumin su'an fala marad. Ketika Allah berkehendak kepada sesuatu yang jelek, maka tidak ada satupun yang bisa menolak kejelekan itu. Berarti sing ubah itu ya Gusti Allah. Kita ini cuma disuruh obat. Oh boleh dalam bahasa ini obat yang menjawab. Yang penting awam itu saiki obat. Obat itu apa? Usaha. Karena usaha itu kewajiban dan perintah titik. Wis ojo koma. Nanti kalau jenengan koma akan mengatakan bahwa aku tuh usaha itu mesti gini, lek usaha mesti gini. Aku lah jarine wong. Tapi lek jarine manungsa enggak. Imam Syafi'i teko nang Imam Malik. Bawa oleh-oleh. Setelah dia upaya macam-macam, kerja macam-macam, dapat sesuatu dikirim ke gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i juga, ya Syekh, ini yang namanya rezeki itu kan perlu untuk dengan usaha ya saya kerja, saya dapat ini, kemudian saya kirimkan jenengan. Imam Syafi'i udah menunggu. Arti Imam Syafi'i udah uang itu lek duwe usaha ya orang iso entuk rezeki. Lah Imam Malik beliau ini bisa enggak juga kok. Enggak juga. Bukti ini aku kayak manglung ning kene ya wong-wong teko rezeki yang kamu bawa. Lo itu artinya. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengajarkan kepada kita tidak bisa sesuatu itu mutlak koyak seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, dan juga tidak bisa kita secara mutlak itu memahami seperti Imam Malik. Dua-duanya kita melakukan. Maksudnya apa? Wis awake dhewe iki obat, usaha, ikhtiar, titik. Kemudian kembalikan kepada Allah. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan bukan usaha jenengan itu yang mendikte kemauan Tuhan Allah. Bukan. Gue dodongi ngene. Aku lagi nglakoni ngene Gusti Allah itu mesti ngene. Lah awake dhewe iki sapa? Kok iso dikte Tuhan Allah piye? Iki ngaji tauhid atau ngaji tafsir? Itu. Menurut saya jenengan selama ini kan terkungkung, terkontaminasi oleh lahiriah yang ketok di mata panjang indera jenengan. Aku tak dodol wis mari aku lah oleh duit. Dodol iki malu masih dodol sampai elek gak oleh duit belas. Lho ya apa ngono? Tadi anak saya cerita mau berangkat ke sini. Cerita, ya. Teman saya itu loh ya. Lapor. Jualan itu 2 hari belas gak ada orang yang pergi. Biasanya itu ruangnya, ini satu pun tidak ada yang beli. Lah kenapa? Ternyata yang ada orang yang bilang ke situ itu katanya tokonya itu tutup terus. Padahal kan buka, dicari ternyata sebelum buka toko kemudian disapu-sapu ternyata di situ ada ada garam, ada apa? Kan? Ada berbagai macam faktor, Pak. Kita upaya itu tokonya bagus, gede. Ternyata kalau Allah berkehendak ya orang masih belas. Gak boleh ngomong aku tak dodol untuk mari cari oleh rezeki. Mari ngono cari oleh rezeki. Kalau orang yang bertauhid akan mengatakan saya tak jualan. Mudah-mudahan dengan izin Allah saya akan dapat rezeki. Karena apa? Wis karepe Gusti Allah. Allah itu fa'alun lima yuri. Contoh lagi, orang itu terkontaminasi oleh lahiriah, lagi sinau, lagi belajar mesti pinter. Saya kita takoni saja, ojo tersinggung. Jenengan teko ngaji ini iku mulai jenengan pahami berapa persen? Sing mlebu ning ati ini jenengan berapa persen? Sing iso dilakoni pirang persen? Ana sing belas gak mlebu ilmune. Mlebu tangan metu tangan. Mlebu tangan metu tangan. Belas ilmune gak mesti mlebu. Jarine mang lek sinau
pinter contohnya meskipun ngaji ini belas kalau sing nyantol senden seujung merem mantu turu iya ora mesti mlebu wae insyaallah jarene lek sinau pinter ya ora ngono jane ngono sinau itu ikhtiar kemudian yang menyebabkan pinter itu Gusti Allah. Kalau Allah berkehendak masuk sinau sewengi tek lek orang pinter ya ora pinter. Itulah kita butuhnya tauhid dan hati yang nyambung kepada Gusti Allah. Jenengan percaya enggak ada orang yang enggak pernah sinau mau pinter? Saya tak percaya orang. Kalau di dalam bahasa orang itu namanya ilmu laduni, ilmu ghairu muktasabin. Ayatnya itu surat Al-Baqarah 282. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada orang wis sinau nang omah serwet maru isi pengajian. Gak iso tugas di sinau iki akeh. Ora sinau blas maca kitab sret ngene delok para metu tujur dhewe iki yo akeh. Moro-moro metu jret. Itulah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ana wong sing gak tau sinau tapi pinter yo akeh. Tapi ana wong sing sinau sampai elek yo ora pinter yo akeh. Sana termasuk sing tapi ya ojo ngomong ini wis ayat Gusti Allah itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lek ngono aku tak bertakwa tok gak usah sinau ora pinter dhewe ya kleru. Para sahabat Nabi ya tetap belajar nang Kanjeng Nabi, tapi kemudian di antara para sahabat itu pun pemahaman itu juga berbeda. Jadi kan kenal yang namanya Al-Ala'u ibni Al-Hadrami. Pernah dengar sahabat itu? Jangan buka di kitab Qasasun Nabawi. Kitab Qasasun Nabawi ini saya kaji rutin di Ahmad Yani, di Masjid Ahmad Yani Sabtu pertama dan ketiga, sama di Masjid Nurul Hikmah di Rifik. Hadis yang sahih di situ itu, masya Allah. Abu Hurairah itu menceritakan yang namanya Al-Ala ibni Al-Hadrami ini kan punya tentara 4.000 orang. Mungkin jenengan kalau berpikir secara nalar itu orang nutut Pak. Abu Hurairah dan para sahabat yang lain ini kan perang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq ke negeri Yaman. Di padang pasir itu jenenge jaran-jaran unta dan sebagainya pada melayu kabeh karena tidak ada air di padang pasir. Kemudian Al-Ala ibni Al-Hadrami sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia mengatakan, ya Halimu, ya Alimu, ya Alimu, ya Alim, isqina. Begitu dia ngomong begitu, jadinya awan itu baru mendung, baru mengeluarkan air. Dan padang pasir itu seolah seperti kolam. Orang itu bisa minum, bisa mandi, dan dilalah kemudian yang namanya unta-unta kuda-kuda datang lagi. Yang tadinya lagi. Abu Hurairah itu sampai sempat mengatakan kami ini hampir saja kami merasa rusak karena tidak ada, karena bekal-bekal dibawa kami sama unta dan kuda-kuda. Setelah selesai pergi untuk melakukan peperangan. Lah Abu Hurairah sama salah seorang sahabat itu mengatakan, ada sesuatu yang ketinggalan, ayo kita cari. Saya yakin tadi di tempat itu ada kolam besar, habis kena hujan itu diparani mereka ini. Sahabat mengatakan saya yakin di sini tadi tempatnya, ternyata tidak omong. Dan di situ kemudian ada indikasi ada wadah air punyanya Abu Hurairah yang ketiga. Nyampe di pinggir lautan Pak, golek perahu gak enak, golek perahu tidak ada. Al-Ala ibni Al-Hadrami salat lagi 2 rakaat, kemudian bilang lagi, ya Halimu, ya Alimu, ya Alimu, ya Ali.
ajisna. Setelah dia baca itu, dia naik ke kudanya, dipegang juzul bismillah. Akhirnya kata Abu Hurairah itu, Al-Ala ibn Al-Hadrami dengan 4.000 bala tentara itu jalan di atas air bareng-bareng. Tidak semua sahabat punya seperti itu. Saya baca itu, wah ini luar biasa. Jenengan amati juga kelebihannya Umar bin Khattab dalam kitab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan pas ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sedang ceramah khutbah, tiba-tiba Umar bin Khattab bilang, ilal jabal, ilal jabal, ilal jabal. Lah pada waktu itu sahabat-sahabat yang lain itu sedang perang ratusan kilometer jaraknya, itu mendengar suaranya Umar bin Khattab. Akhirnya mereka lari ke gunung dan selamat menang. Tidak semua sahabat dapat seperti itu. Loh ini loh, wong podo-podo dibimbing karo Kanjeng Nabi, hasilnya kadang dia berbeda. Jangan percaya para sahabat dan 4.000 tentara tadi semua di laut. Saya yakin, aku yakin percaya. Nanti kalau jangan pengen baca lagi di kitab Qasasun Nabawi, riwayatnya sahih. Rasulullah bercerita tentang kharikul ada, sesuatu yang jadi kan juga kalau yang cerita kemarin saya mungkin bisa dilihat di mana di YouTube. Saya mengkoleksi video-video yang disyuting oleh masjid-masjid, tak kumpulkan jadi satu di tempat saya. Termasuk kajian yang saya sampaikan juga tentang ceritanya Ala ibn Al-Hadrami itu yang bisa bicara di atas saya. Itu di YouTube saya kita tata berjudul koleksi pribadi, bukan gitu cuma karena saya tidak ingat. Cuma untuk mengumpulkan supaya lebih mudah yang saya sampaikan itu tak koreksi lagi. Itu ada puluhan video yang kayak seperti syuting dulu ini kan, nanti tak download lagi, tak jadikan satu di file saya supaya bisa lihat lagi. Seperti itu, supaya saya bisa melihat. Clear ya? Jadi ojo ngandungi kemampuan. Jangan mengumpulkan kemampuan. Lanjut. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu ar-ruj'a, tempat kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ila rabbika ruj'a itu ada 2 poin. Satu, poin yang pertama itu berkenaan dengan masalah syariat. Berkenaan dengan masalah syariat. Kalau orang Syiah itu menyebut ada marja di dalam syariat. Kalau orang Syiah menyebut marjanya itu kalau marja itu berarti tempat kembali. Kalau kita seringkali menyebut dengan madhabnya Syafi'i, madhabnya Hanafi, madhabnya Syafi'i. Kalau orang Syiah itu menyebut ada marja syariat itu kepada imam, karena sang imam itu dimaksud, terutama Khomeini. Dalam masalah syariat kita ini juga punya marja kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Jadi dalam masalah syariat ila rabbika ruj'a, inna ila rabbika ruj'a, marja kita itu ya Al-Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan masalah syariat itu ojo gawe sakar dhewe. Kalau di dalam masalah syariat, maka dikatakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jadi maka apabila kalian itu berbeda pendapat di dalam segala hal, ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu Allah dan Rasul. Itu marja kita. Lupa kita ini punya madhab kembali kepada Syafi'i. Dulu pernah saya sampaikan di fikih ikhtilaf, ya mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu di Masjid Al-Islah. Saya sampaikan slide ini. Masing-masing imam madhab itu menyuruhnya itu bukan mengikuti mereka. Tapi setiap ulama madhab
mulai dari Hanafi sampai Hambali menyuruh kita itu kembali dari mana mereka mengambil. Tapi memang nanti akan ada muncul hukum. Kira-kira kalau orang itu memang betul-betul awam awal, boleh tidak kemudian mengambil marja seorang ulama yang punya kompetensi? Boleh. Karena kemudian kalau orang itu dibolehkan, setiap orang diperbolehkan ijtihad sendiri-sendiri, rusak. Umpamanya Pak Tris ijtihad sendiri, umpamanya Pak G ijtihad sendiri, piye kira-kira tadi? Karena untuk melakukan ijtihad itu ya kudu ono ilmu ni tenanan. Lek kepingin eruh masakan sing enak takono koki. Iki ya, chef. Lek kepingin eruh carane nganu motor sing penak takono montir. Lek kepingin eruh carane nyopo beragama yang baik tanya ulama yang punya kompetensi. Itu namanya marja, Pak. Marja dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya marja. Jadi kalau inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu akan semuanya itu akan kembali. Satu poin syariat, kembali ini kepada Allah dan Rasulnya. Pak, bagaimana kalau umpamanya posisinya berkenaan dengan ikhtilaful ulama? Imam Hanafi mengatakan kunut tidak ada, Imam Maliki mengatakan kunut tidak ada, Imam Syafi'i mengatakan kunut sunnah. Lo marja kita yang mana? Kalau memang kita mampu, betul-betul mampu menggali marja langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah sesuai dengan keyakinan, sesuai kapasitas keilmuannya. Tapi memang betul-betul tidak paham sama sekali syariat, orang ngerti umpamanya bahasa Arab, usul fikih tambah belas, ambil marja yang menurut jenengan yakini. Itu maka pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu loh Pak. Jadi itu masalah ikhtilaf. Kita bicara tafsir bukan bicara fikih ya. Dalam masalah syariat kembalinya kepada Allah dan Rasul. Poin yang kedua di dalam masalah hukum al-ahkamu al-jazaiyah. Al-ahkamu al-jazaiyah. Jadi hukum itu ada 3 Pak. Masih ingat ya hukum ada 3 itu apa ya? Halo. Selawati kabeh. Oh, omonganku lah teman-teman. Podo-podo ngaji, ini podo-podo nungguin ilmu ini hasilnya beda-beda. Ilmu ini hasilnya beda-beda. Podo-podo mondoke, podo-podo sak kamare, kiai ini ya podo, ngaji ini podo, sisi itu dadi maling, sisi itu dadi kiai, sisi itu dadi pengusaha ya. Beda-beda makom beda. Aku mondok itu bilang tadi ngene iki, ana kancaku malah dadi pemborong. Ora dadi ustaz. Ya, ana sing dadi macam-macam. Mulai jenengan ngaji iki kene sing iki ngene sing ngene. Dalam masalah hukum itu ada 3. Al-ahkamu as-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat itu apa saja? Hukum-hukum syariat itu ya hubungannya dengan perintah, larangan, halal, haram, mubah, makruh. Sunnah itu al-ahkam syariah. Itu kembali di Gusti Allah Pak sing ngatur. Manusia tidak bisa memberikan hukum. Yang kedua, al-ahkamu al-qadariyah. Apa al-ahkam al-qadariyah? Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah takdir. Keputusan Gusti Allah, wong iki sugih, melarat, pinter, goblok, ganteng, ayu, ireng, putih, itu baliknya nang Gusti Allah. Jenengan gak iso pas ketika nonton Guwade maca surat Yusuf, anakku cek pinter, ganteng kaya Nabi Yusuf, kok orang maca surat Al-Baqarah? Ya, jenengan maca surat Yusuf bla 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 bla. Dilala anak iku ora persis belas kaya Nabi Yusuf. Lah itu namanya akal al-qadariyah, itu baliknya ya tetap nang Gusti Allah. Yang kita bicarakan tentang sebab ikhtiar tadi itu namanya al-ahkam al-qadariyah. Jenenge takdir itu sing netokne Gusti
Allah. Itu inna ila rabbika rujuna al-ahkam al-qadar itu balik nang Gusti Allah. Jenengan gak iso wis. Yang ketiga ada al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan pembalasan surga, neraka, itu al-ahkam al-jazaiyah. Jenengan itu dilebokne nang neraka, ya wis itu hak prerogatif Gusti Allah. Ada wanita tunas susila ngekek ngombe kirik baru dilebokne ning surga, itu hak Gusti Allah, jenengan gak iso protes. Jenengan gak oleh baru ngono sing aku tak kirik akeh dadi tak ombe iki terus surga. Ya ora iso ngono. Itu loh. Jadi inna ila rabbika dalam masalah syariat, dalam masalah takdir, dalam masalah pembalasan itu baliknya ya Gusti Allah. Termasuk jenengan nanti ketika jenengan sudah ngamal ngini ngamal ngono godhong-godhongi mati ya wis baliknya nang Gusti Allah. Tsumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakumul malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang mematikan kalian, yang mematikan kalian itu adalah malaikat yang diwakilkan kepada kalian semua. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Itulah arujana. Maka ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibalik kabeh Gusti Allah. Hidup itu semuanya kembalikan kepada Gusti Allah. Ojo balik nang awake dhewe. Enak kalau jenengan balik nanti. Tapi jangan memahami fatalisme. Apa fatalisme iki, Pak? Fatalisme itu sejenis orang yang pasrah tapi pasrah yang salah. Pasrah yang salah. Bedakan antara tawakal dengan fatalisme. Ya, kalau tawakal itu Allah menyuruh kita bertawakal tapi dengan melakukan usaha. Tapi tetap usaha itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi inna ila rabbika ruj'as. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itu tempat kembali. Ya hukum syariat, ya hukum takdir, ya hukum jazaiyah, semuanya balik ke Gusti Allah. Kita tidak usah sok-sokan karena semuanya Allah. Baik, clear ya? Yang paling penting kemudian kalau berkenaan dengan poin kita nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk dibales, untuk dihisab, ya maka apa yang harus kita siapkan? Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Monggo. Tentang kudrat dan roda. Tentang kudrat dan roda. Kudrat dan roda. Kita lihat khususnya dunia sehingga kan turun dan berdasarkan analisis dan memang seolah-olah kurikulum itu yang bisa berubah. Mau tidak mau memang keyakinan itu terbawa. Kan untuk mengangkat ada kemudian yang itu sebagai suatu kepastian contohnya manjat wajah dan itu ternyata juga diartikan seperti dengan sungguh-sungguh itu pada nanti akan itu realistis. Betul. Oke. Ini kita itu memang kadang-kala juga simalakama. Tapi memang Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan alimun nasa biqadri uqulihim. Ajari manusia itu sesuai dengan kadar kognitif mereka. Lain anak-anak SD dengan ajari tauhid seperti model seperti yang saya sampaikan. Kira-kira efektif. Efeknya gimana? Engkau koyok ini akhirnya. Lain, apa oleh kok gara-gara PR takdir Pak? Lain apa oleh kok oleh nilai takdir Pak? Lama gak sarapan awakmu sekolah ini. Takdir Pak, gak sarapan.
Akhirnya rusak karena belum masuk kognitif yang memahami tauhid secara baik. Ya untuk sementara bolehlah kita mengatakan manjada wajah, tetapi tetap dengan pelan namun pasti kita harus mengatakan kepada mereka pelan namun pasti bahwa semuanya itu atas izin Gusti Allah. Kalau saya mengatakan ke anak-anak ya orang tak jenengan model koyo ngene iki ngarep kelas. Woi, arek salah paham kabeh. Saya hanya mengatakan ini tok aku. Di papan tulis tak kayak gambar segitiga. Red. Usaha, doa, tawakal. Wis ngono iku tok ae bisa aku ngarane. Ya donga, ya usaha, terus balik nang Gusti Allah. Wis iku tok sing tak kayak ngarane. Ndak aneh-aneh. Nanti kalau saya memahami konteksnya bahwa konteks secara tauhid bahwa sebab itu sebenarnya tidak bisa memberikan efek kecuali dengan izin Allah. Kok dong-dong itu arahnya paling salah paham. Itu aja. Kalau saya ngajak di anak-anak ya tak kayak segitiga ya. Wis awakmu ndonga sing temenan, usaha sing tenanan, marut balik nang Gusti Allah. Perkara ku hasil apa ndak? Nah, itu menurut aku wis aku. Kita ya menunggu. Saya kalau di pengajian saya lihat audio ini kadang saya ngomong wis usaha tawakal donga sing tenanan perkara hasil sarana Gusti Allah karena konteksnya yang membuat hasil itu bukan kita. Kita tidak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nilai tauhid atau nilai yang kenyataan. Realitas kita ini sebenarnya realitas yang hakiki atau yang semu. Secaranya kalau kejadian koyo iya ya, wong iku lega kerja mulai gawe duit. Aku biyen duwe kanca, bapake kiai. Tak delok itu koyo gak tau kerja nang omah. Lah yo omah yo akeh. Motore yo akeh, mek bojone siji nang motor. Masuk kiai bojone mek siji. Aku yang mikir wong iki koyo gak tau kerja. Pernah ketemu 1 kali 2 kali nang sekolahanku ngajakan duit titik-titik. Jadi guru swasta bukan pegawai negeri bayaran piro. Yo motor yo akeh, omah yo akeh. Anak-anak gawe omah kabeh. Aku ngene. Pada waktu itu mikir kita. Oh, yo kira-kira. Tapi aja dikirano. Engko contohnya jenengan ning omah apa macak dadi kiai. Nah itu loh, Pak. Jadi ada model begitu. Jenengan pengen ngono itu? Pengen apa ora? Neng omah tok militan tok duit teko dhewe ngono karepe ta. Ya iku lak karepe sampeyan itu. Karepe sampeyan ngono itu. Tapi Gusti Allah memberikan ujian kepada jenengan. Wong iki tenanan apa ora sih? Ujiannya apa ujiannya? Ya obah, ya usaha, ujian Pak perintah. Tapi duduk iku sing dadekno iku, ngono maksudnya. Kayak gini lho. Saya tidak menyamakan Allah dengan manusia sama sekali. Hanya menggampangkan saja. Hanya menggampangkan saja secara tauhid. Sama duwe anak. Mau males, kok gak tau gelem. Dikandani yo sik ngeyel. Sik sama keimanan ora. Sik sama keimanan apa? Sik sama sekolah apa? Lah itu jadi tauhid dalam kata tauhid itu ojo ngandalne sebab itu tadi. Clear ya Pak ya? Oke. Milih tauhid apa yang realitas dan yang sebenarnya semua. Tapi yang milih secara tauhid tadi itu koyo iman koyo gak masuk kalau akal. Karena sudah terbiasa ngono, malah untuk merubah itu jadi koyo angel. Koyo-koyoke rezeki itu mesti padahal kayak Imam Malik itu kan diguyoni di Masyafi ya Imam saya usaha gini saya dapat rezeki itu datang karena usaha. Imam Malik yang ngomong lah itu udah lapo-lapo terus saya kira itu kok kayak ini jadi kan pilih sih gak lapo-lapo oleh rezeki apa lapo-lapo oleh rezeki. Ada yang lain didiskusikan? Tidak. Yes. Clear ya?
Jadi inna ila rabbika ruj'a, hukum-hukum syariah, hukum-hukum qadariyah, hukum-hukum jazaiyah itu semuanya kembali kepada Allah, termasuk nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Baik, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih di surat Al-Alaq, masih di surat Al-Alaq. Jadi kan betul-betul garis bawahi yang paling terakhir tadi Pak. Inna ila rabbika ruj'a, jadi kan betul-betul garis bawahi. Kita sebagai manusia itu ya sebaliknya dengan Gusti Allah. Kita tidak bisa mendikte Allah, kita tidak bisa mendikte irodahnya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Irodah kita itu harus tunduk dengan irodahnya Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.